Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bisa bertemu di pembelajaran matematika peminatan kelas 10 bersama saya Rida Rodiana. Pada matematika peminatan kelas 10 bab pertama kita akan membahas mengenai fungsi eksponen atau bisa disebut bilangan pangkat ya. Jadi eksponen itu adalah bilangan pangkat. Pada pertemuan pertama ini, yang akan kita bahas adalah sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat eksponen, namun yang akan kita bahas pada seri kali ini adalah sifat yang pertama sampai sifat yang keempat. Oke. Langsung saja kita bahas sifat yang pertama. A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Artinya apabila ada dua bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka bilangan dasarnya itu tinggal kita tulis kembali, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nomor 1, P pangkat 3 dikali P pangkat 7 sama dengan P pangkat 3 ditambah 7. Jadi P-nya sudah sama, bilangan dasarnya itu P ya. Pangkatnya 3 dan 7. Tinggal kita jumlahkan 3 dan 7-nya. Jadi P sama dengan P pangkat 10 ya. Jadi sama dengan P pangkat 10. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 2 pangkat 11. Ini boleh nggak dicari hasilnya? Boleh ya. Kalau Bapak di sini hanya memberikan gambaran saja untuk sifat ini. Ini pangkatnya sedikit berbeda ya. 6 pangkat negatif 4 dikali 6 pangkat 6. Nah, sama dengan 6 pangkat negatif 4 ditambah 6. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya. Negatif 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 2 ya. Jadi hasilnya 6 pangkat 2. Boleh dilanjutkan jadi sama dengan 36 boleh ya. Kemudian bagaimana kalau dibalik? Kalau tadi asalnya A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Kalau sekarang dibalik, A pangkat N ditambah M. Bisa nggak jadi bentuk seperti ini? Bisa ya. Contoh seperti ini. 3 pangkat 2 ditambah P itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat P. Maka hasilnya adalah 9 dikali 3 pangkat P. Jadi sifat ini boleh dibalik seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Kalau tadi ada perkalian, sekarang ada pembagian. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Kalau tadi perkalian itu ditambah, kalau pembagian dikurangi ya. Kita ke contoh. P pangkat 10 dibagi P pangkat 4 itu sama dengan P pangkat 10 dikurangi 4. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi ya. Maka hasilnya jadi P pangkat 6. Mudah sekali ya. Kemudian, nah ada bentuknya seperti ini, sama aja ya. 2 pangkat 8 per 2 pangkat 5, karena per itu sama dengan bagi ya. Maka sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Hasilnya adalah 8 ya. Oke. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 1. Nah, 5 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 5. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ada sifat yang ke-7 kalau nggak salah ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat. Nah, ini juga sama dibalik nih. Operasi pengurangan pangkat, kemudian jadi pembagian. 2 pangkat P dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat P dibagi 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat P per 4. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga. A pangkat N dipangkatkan M. Artinya bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Ya, pangkatnya dikalikan. Contoh. P
pangkat 5 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah P pangkat 5 dikali 3. Jadi pangkatnya ini tinggal dikali. Ya. Maka hasilnya adalah P pangkat 15. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 6. Seperti itu. Nomor 3, 9 pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 9 pangkat negatif 1 dikali 2. Hasilnya 9 pangkat negatif 2. Nah, ini juga sama nih, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. 9 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 9 pangkat 2. Contoh lain, ya, kita balik juga seperti tadi, ya. 3 pangkat 2P sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan P. Maka hasilnya adalah 9 pangkat P. Jadi ini contoh soal yang keempat ini adalah contoh kebalikan dari sifat yang ketiga ini. Ya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, kalau sekarang dari kanan ke kiri. Kenapa Bapak bahas? Karena nanti akan ada bentuk soal yang mungkin membutuhkan sifat dari dibalik gitu ya, sifatnya dibalik gitu. Oke. Kemudian sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan N. Maka hasilnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Jadi apabila ada dua bilangan dikalikan, kemudian dipangkatkan dengan pangkat yang sama, maka ini bisa dipisah. A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti itu. Contohnya, misalkan A kali B pangkat 10. Maka sama dengan A pangkat 10 kali B pangkat 10. Seperti itu. Atau 3 dikali X pangkat 2. Maka ini tinggal dipisahkan lagi. 3 pangkat 2 dikali X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 9X pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang masih kita bahas tentang sifat bilangan keempat. 4 dikali 9 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah, kalian boleh buktikan di rumah masing-masing. 4 dikali 9 berapa hasilnya, kemudian dipangkatkan 3, hasilnya akan berapa. Kemudian 4 pangkat 3 berapa, 9 pangkat 3 berapa. Kemudian dikalikan apakah hasilnya sama atau tidak. Gitu ya. Ini pasti sama hasilnya. Yang keempat, ini dibalik. 2 pangkat min 1 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan, nah ini hasilnya jadi 2 kali 3 pangkat min 1 karena pangkatnya sama nih ya. Jadi dibalik sifatnya dari kanan ke kiri. Sama dengan, tinggal kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 hasil. 6 pangkat min 1 sama dengan 1 per 6. Seperti itu. Ini 4 sifat yang saya bahas pada pertemuan ini. Kemudian kita bahas contoh lain. Ini ada contoh lain ya. Bagaimana kalau operasinya bentuknya disamakan, disatukan gitu ya. Nah, nomor 1 nih. A pangkat 3 per 2, A pangkat 3 per 5 dipangkatkan 5 dikali A pangkat 3 per 2 sama dengan, nah tinggal kita bahas. Tadi kan kalau pangkat dipangkatkan lagi, sifatnya tinggal kita kalikan saja. Ini ada sifat yang ketiga ya. Oke. Maka A pangkat 3 per 5 dikali 5 sama dengan A pangkat 3 per 2. Nah, kemudian kita kalikan A pangkat 15 per 5, 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau penyebut nggak usah dikalikan ya. Maka supaya ini bisa sederhana, maka tinggal kita jumlahkan kan ya. Karena bilangan dasarnya sama A, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 15 per 5 ditambah 3 per 2. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan bentuknya pecahan nih. Bentuknya pecahan. Ini tidak bisa kita jumlahkan secara langsung. Harus disamakan dulu penyebutnya. Pak, bisa nggak? Ini kan 15 per 5 bisa kita cari jadi 3. Bisa aja. Ya, sebenarnya bisa aja. Cuman ini Bapak hanya menampilkan supaya kalian bisa mengerti ya bagaimana caranya. Nanti kalau kalian sudah bisa ya tinggal kalian kerjakan sendiri gitu. Oke, A pangkat 30 per 10 ditambah 15 per 10. Dari mana nih per 10? Ini dari hasil disamakan penyebutnya.
5 dengan 2. Tinggal dikalikan aja, 5 kali 2, 10. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 15 hasilnya 30. Seperti itu. Dulu waktu SD pernah dibahas ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. 30 tambah 15 hasilnya 45 per 10. Atau bisa disederhanakan menjadi A pangkat 9 per 2 dibagi 5 semuanya ya. Ini contoh lain. Kemudian masih contoh lain. Contoh yang kedua. Jika A sama dengan 5, B sama dengan negatif 1/4, dan C sama dengan 2, tentukan hasil operasi 10A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan penyelesaiannya. Ini tinggal kita masukkan saja nilai A 5, B negatif 1/4, C 2 gitu ya. Tinggal kita masukkan aja. 10 kali A kuadrat kali B kuadrat kali C kuadrat sama dengan 10 dikali A-nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 pangkat 2. B-nya negatif 1/4. C-nya 2 gitu ya. Kemudian kita operasikan. 10 dikali 5 pangkat 2 hasilnya 25. Ini ya. Kemudian negatif 1/4 kuadrat. Ini negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 1. Karena negatif kali negatif hasilnya positif ya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Seperti itu. Kemudian 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Ini juga akan kita bahas di sifat berikutnya ya. Dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Maka selanjutnya tinggal dioperasikan. 10 dikali 25 250 dikali 1 masih 250 juga dikali 4 hasilnya 1000 dibagi 16. Nah, kemudian kita operasikan hasilnya adalah 62,5 seperti itu. Itu saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan pertama matematika peminatan mengenai sifat-sifat eksponen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.